Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Ya. Oke. Materinya sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Kok nggak apa pulpen? Oke. Sebelum memulai materi hari ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Nur Anita SPD. Saya di MA Hikmah sebagai Wakakurikulum yang kegiatannya adalah mengatur kegiatan pembelajaran kalian. Kemudian materi yang saya sampaikan hari ini yang pertama adalah mengenai metode pembelajaran, kemudian kegiatan rutin pembelajaran, yang ketiga kegiatan organisasi siswa, yang keempat prestasi dan alumni di MA Hikmah. Oke, nanti terakhir dibuka sesi pertanyaan. Untuk sekarang biar saya jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, metode pembelajaran. Jadi di MA Hikmah menggunakan kurikulum 2013 dengan penilaian otentik. Penilaian otentik itu apa saja? Meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap ini dinilai dari mana? Sikap ini dinilai mulai dari anak-anak itu datang ke sekolah, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, menyapa Bapak Ibu guru, kemudian absen di kelas itu bagaimana. Itu ada termasuk aspek sikap. Kemudian ketika anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar itu seperti apa sikapnya? Apakah aktif atau mengikuti hanya sekedar masuk kelas, mengikuti kemudian sekedar mengikuti saja. Itu nanti akan dinilai. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah seluruh Bapak Ibu guru. Jadi tiap-tiap masing-masing mata pelajaran itu akan mencantumkan nilai sikap. Kenapa? Karena semua mapel itu harus menerapkan penilaian otentik ini. Jadi seluruhnya harus meliputi 3 penilaian ini. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan. Pengetahuan ini ilmu pengetahuan yang diberikan Bapak Ibu guru yang biasanya dinilai dengan rentang dari 10, 20, 30 sampai 100 itu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilihat dari, jadi setiap mata pelajaran nanti biasanya ada kegiatan prakteknya, misalkan biologi bukan hanya melulu materi, tapi terkadang itu nanti ada salah satu materi yang memang harus memuat praktek untuk pendalamannya. Itu adalah keterampilan. Jadi yang terpenting di sini adalah dalam penilaian kurikulum 2013 itu adalah aspek sikap. Aspek sikap itu penilaiannya yang paling tinggi. Nah, di mana aspek sikap ini yang paling sekali berpengaruh dalam kriteria kenaikan kelas. Di dalam peraturan sekolah itu ada kriteria kenaikan kelas. Salah satunya kalau untuk aspek sikap, di mana seluruh siswa tidak boleh tidak hadir ke sekolah, itu paling banyak adalah 10%. Jadi dalam dua semester atau dalam 1 tahun ajaran itu tidak boleh melebihi dari 10% anak-anak tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk penilaian.
Iya. Kemudian jurusan DMA plus keterampilan al-hikmah. Jurusan yang pertama ada jurusan MIPA, kemudian jurusan yang kedua ada jurusan IPS. Nah, pada dasarnya mata pelajarannya itu sama antara MIPA dengan IPS, bedanya hanya ada di mata pelajaran peminatan saja ya. Kalau MIPA itu ada fisika, kimia, biologi, dan matematika. Peminatan kalau di IPS ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah peminatan. Bedanya hanya di 4 mata pelajaran itu saja. Yang lainnya sama, guru pengampunya insya Allah juga sama. Kemudian guru pengampunya juga seluruhnya adalah S1. Kemudian selain jurusan, DMA al-hikmah juga memiliki keterampilan. Nah, ini yang bisa dipilih untuk anak-anak. Keterampilan, program keterampilan ini seperti apa sih, Bu? Nah, program keterampilan ini bukan ekstrakurikuler, tetapi ini adalah mata pelajaran yang seperti kejuruan. Sama tidak dengan SMK? Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah kalian diberikan praktek seperti praktek dan pembelajaran sama dengan anak-anak yang ada di SMK. Tetapi bedanya apa? Kalian tetap mendapatkan pelajaran yang umum. Jadi ada umumnya dan ada SMK-nya. Ini dikolaborasi. Ini adalah kelebihan, keunggulan dari MA al-hikmah. Jadi makanya bukan hanya anak-anak harus membiasakan. Sekolah kita bukan MA al-hikmah, tetapi MA plus keterampilan al-hikmah. Jangan lupa plus keterampilannya, karena ini adalah satu keunggulan. Nah, di mana kita masih memiliki dua keterampilan, dua pilihan keterampilan. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi, di mana fokus kita ini lebih pada desain, lebih pada ke desain grafis fokusnya. Kemudian jurusan yang kedua adalah tata busana. Nah, di sini nanti kalian anak-anak kelas 10 bisa memilih. Apakah harus ikut semua, Bu? Tidak, kalian harus memilih salah satunya. Kenapa? Karena kegiatannya ini dilakukan secara bersamaan. Jadi biar anak-anak itu lebih fokus, anak-anak diharapkan itu memilih dari salah satunya. Jadi tidak bisa, kalau saya ingin dua-duanya, Bu, bagaimana? Nah, prioritaskan yang mana kalian favoritnya, pengennya di mana, dan senangnya di mana, itu yang harus kalian pilih. Walaupun sebenarnya ingin kedua-duanya, tapi harus diprioritaskan. Nah, tujuannya adalah kalau kalian memiliki keterampilan di bidang TIK, di bidang tata busana, kalau kalian nanti keluar dari sekolah, tujuannya adalah kalian sudah memiliki bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk membuka usaha sendiri, bekal untuk berwirausaha. Ya, jadi kami berharap, sekolah berharap dengan adanya keterampilan ini suatu saat kalian bisa menjadi bos bukan menjadi anak buah, tapi kalian bisa menjadi pemimpin di usaha kalian sendiri, paling tidak bos untuk diri sendiri kan gitu. Nah, nanti dalam program keterampilan ini sama dengan SMK ya, kita juga ada kegiatan magang. Kegiatan magang untuk anak tata busana dan juga magang untuk anak TIK. Ini dilaksanakan di kelas 2 semester 2. Ini kita ada kegiatan magang. Jadi anak-anak nanti selain kalian berpikir memilih jurusan IPA atau IPS, kalian juga harus mempertimbangkan
mau mengambil keterampilan yang mana. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam memilih keterampilan kalian harus bertanggung jawab kepada pilihan kalian. Harus bertanggung jawab pada pilihan kalian. Saya memilih tata busana, harus bertanggung jawab sampai akhir. Supaya apa? Supaya kalian lebih fokus, ilmunya lebih manfaat. Nah, bukan nanti milih tata busana di tengah jalan merasa kesulitan, saya mau pindah ke TIK. Pada akhirnya kalian akan ketinggalan materi. Pada akhirnya apa? Tidak mendapatkan ilmu yang maksimal di dua-duanya. Jadi harus bertanggung jawab kepada pilihannya. Kalau bertanggung jawab artinya kalian harus mengikuti sampai akhir. Tentunya sampai akhir dan diikuti dengan baik. Kemudian untuk memilih jurusan, apakah memilih sendiri? Oke, memilihnya kalian anak-anak bisa memilih sendiri. Tetapi dari sekolah ini ada tes untuk masuk penjurusan. Jadi nanti di akhir matsama kalian nanti akan diberikan tes di mana isinya itu adalah random ya, random. Ada materi IPA dan ada materi IPS. Nah, nanti sekolah yang akan menilai lebih layak di mana, lebih bagus di mana, apakah di IPA atau di IPS, itu nanti sekolah yang memutuskan. Cuman nanti kalian juga diberikan pilihan terlebih dahulu, diberikan pilihan mau menginginkan jurusan apa, IPA atau IPS, kemudian didukung dengan tes pengetahuannya di dalam tes pengetahuan IPA dan IPS. Nah, ini struktur kurikulum. Struktur kurikulum di IPA IPS ya. Kurikulum di IPA IPS di mana ada mata pelajaran di kelompok A umum, ini ada pelajaran Quran, hadis dan akidah akhlak. Kemudian fikih, ada sejarah kebudayaan Islam. Ini adalah mapel agama. Nah, ini yang membedakan sekolah MA dengan SMA. Kalau di SMA, mapel agama itu hanya ada satu agama. Tetapi di MA, mapel agama itu ada 5. Mapel agama itu ada 4. Ada fikih, SKI, ada Quran hadis. Itu ya. Jadi ada pembagiannya. Nah, jadi itu kelebihan kita dalam sisi agama. Kemudian untuk mata pelajaran berikutnya ada PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B umum, ini ada seni budaya, PJOK, prakarya dan kewirausahaan, dan ada muatan lokal. Muatan lokal, kita di sekolah kita ada muatan lokal Aswaja. Kemudian untuk kelompok peminatan, nah ini tadi yang saya sebutkan, peminatan ini yang membedakan antara jurusan IPA dengan IPS, di mana kalau IPA ada matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau di IPS ada sejarah. Jadi sejarahnya ada 2, sama dengan anak MIPA. Kalau anak MIPA, matematikanya ada 2. Ada matematika wajib dan matematika peminatan. Kalau di IPS ada sejarah Indonesia dan ada sejarah peminatan. Kemudian ada ekonomi, geografi, dan sosiologi. Itu bedanya hanya di kelompok C peminatan. Kemudian mata pelajaran lintas minat. Oke. Ada mata pelajaran lintas minat di mana anak MIPA itu juga memperoleh pelajaran yang diambil dari struktur kurikulum yang ada di IPS. Jadi di sekolah kita itu menetapkan untuk anak IPA itu ditambah dengan pelajaran lintas minat, ekonomi lintas minat. Kemudian untuk anak
IPS mendapatkan mata pelajaran tambahan biologi lintas minat. Nah, yang terakhir adalah untuk kelas 10, untuk jenjang kelas 10 ada 2 mata pelajaran ya, ada ekonomi lintas minat untuk IPA dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian untuk anak IPS ada biologi lintas minat dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian ditambah dengan keterampilan. Apakah keterampilan wajib, Bu? Wajib. Kenapa? Karena sekolah kita itu sudah mendapatkan SK bahwa kita itu adalah MA plus keterampilan. Jadi keterampilan itu wajib. Keterampilan itu masuk dalam mata pelajaran. Bukan ekstrakurikuler. Nah, ini yang menyamakan kita dengan SMK. Ada ada kegiatan keterampilannya, bahkan sampai ke magangnya kita juga sama. Tetapi bedanya adalah atau kelebihannya kita masih mendapatkan pembelajaran mapel umum dan kita juga mendapatkan keterampilan sama dengan SMK. Oke, kegiatan rutin di sekolah kita. Ini kita perkenalkan ya. Jadi pembelajaran ketika normal ya, ketika normal tidak pandemi, waktu pembelajarannya dimulai dari pukul 6.30 sampai 14.15 dengan alokasi waktu 45 menit per jam. Wow. Jadi lebih panjang ya, lebih panjang kegiatan belajarnya daripada ketika kalian di jenjang sebelumnya. Kenapa? Karena mata pelajaran kita juga lebih banyak daripada di jenjang sebelumnya. Makanya rentan pembelajarannya juga lebih lama. Itu kalau waktu normal atau pembelajaran normal, maksudnya tidak pandemi dan kita tatap muka di rumah. Nah, karena sekarang kita masih pembelajarannya daring ya, daring. Insya Allah sampai pada PPKM tanggal 20, ini kita masih melaksanakan daring, di mana waktu pembelajarannya biasanya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel karena daring. Jadi anak-anak bisa mengerjakan di rumah, nanti melalui e-learning, kita pakai e-learning, ujian kita pakai e-learning, kegiatan pembelajaran daring kita juga pakai e-learning. Nanti anak-anak bisa mengaksesnya nanti setelah kegiatan matsama selesai, setelah penjurusan selesai, aktif pembelajaran, kalian sudah bisa mengakses, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian kalau pembelajaran luring artinya pembelajaran selama pandemi, tetapi anak-anak di kegiatan ini dilakukan secara bergantian karena kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi anak-anak masuknya bergantian, kita kondisikan supaya tetap social distancing. Waktu pembelajarannya adalah mulai pukul 6.30 sampai pukul 12, di mana waktu pembelajarannya itu diperpendek. Kalau jam normalnya kita 45 menit, kalau selama luring pandemi, satu kali jamnya itu hanya 30 menit saja. Oke, ini adalah kegiatan pembiasaan di MA Hikmah. Jadi kegiatan pembiasaan mulai dari pagi hari kita masuk dari jam 6.30. Kita masuk dari 6.30 selama 30 menit. Ini anak-anak mengaji bersama guru pembimbing ngaji bersama, kita bersama-sama masuk kelas membaca Asmaul Husna dan surat Waqiah. Kemudian sisa waktunya anak-anak bisa setoran, bisa setor hafalan juz 30. Nanti ada pembagiannya. Kalau kelas 10 itu sampai surat apa, kelas 11 surat apa sampai kelas surat apa, dan kelas 12 surat apa sampai surat apa. Nanti
Kalau misalkan ada anak yang sudah tuntas juz 30-nya, walaupun dia belum kelas 3, nanti ini anak-anak akan diwisuda terlebih dahulu, bukan wisuda sekolah ya, tetapi nanti akan diwisuda juz amma dan nanti akan mendapatkan reward tersendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan anak-anak tidak hafal, Bu? Tidak hafal juz 30. Ini kan 3 tahun ya. 3 tahun insya Allah target kita memang harus hafal. Jadi kita usahakan berjenjang kan, berjenjang. Kalau kita lakukan berjenjang secara tertib, kelas 10 surat ini sampai surat ini harus hafal. Kalau kita ikuti tahap itu pasti sampai kelas 3 nanti seluruhnya pasti juga akan hafal. Kalau kalian mau mengikuti sesuai tahap yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, kemudian pada jam siang nanti ada kegiatan sholat duhur, ada kegiatan sholat duhur berjamaah ya, ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Ini seluruh siswa biasanya yang melaksanakan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian di sela waktu itu kita juga melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah, di mana sholat duha ini bukan seluruhnya, tapi kita bergantian per kelas. Masing-masing tiap kelas kita gilir setiap hari satu kelas untuk kegiatan sholat duha berjamaah. Kemudian pembiasaan yang lain adalah kegiatan kerja bakti di setiap hari Jumat. Jumat kan 1 bulan itu misalkan ada 4 minggu. Minggu pertama Jumat bersih, minggu keduanya Jumat sehat, kita senam ya. Minggu ketiganya Jumat bersih lagi. Jumat bersih itu membersihkan seluruh kelas, halaman dan lain-lain. Dan jangan lupa sekolah kita itu adalah green school ya, dan kita mendapatkan penghargaan juara 2 se-kabupaten. Jadi kita tetap mempertahankan itu. Anak-anak harus tetap menjaga kehijauan sekolah kita, kebersihannya. Jadi kita gunakan waktu pagi itu untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Kita tanam bersama dan kita kita kembang biakan bersama supaya apa? Supaya kan target kita itu bukan di sekolah kita kan banyak tanaman hias itu ya. Jadi target kita bukan hanya menjadi hiasan, tapi kalau misalkan dari tanaman-tanaman hias itu bisa layak jual, itu nanti akan menjadi poin plus nanti untuk sekolah kita. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, jadi di dalam kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran itu harus memuat 4 aspek. 4 aspek yang pertama adalah KI1. KI1 adalah spiritual, yaitu keagamaan ya. Kalau kita biar lebih mudah mencernanya adalah keagamaan, harus memuat keagamaan. Jadi di setiap mata pelajaran itu harus ada sisi keagamaannya. Jadi harus terselip sisi keagamaannya. Kemudian yang kedua adalah sosial, ada sosialnya. Misalkan anak-anak harus dalam pelajaran itu anak-anak bekerja kelompok. Nah, ini sudah ada sosialnya kan, bekerja kelompok. Bekerja kelompok ini bagaimana? Terkadang bekerja kelompok 5 anak, tapi yang kerja hanya 1-2 anak. Ini kan berarti sosialnya kurang. Nah, ini nanti masuk penilaian. Kemudian yang ketiga adalah KI3 adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah yang biasanya dinilai oleh Bapak Ibu guru dapat 80, 90, 100 itu namanya pengetahuan. Yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah tingkatan yang lebih lagi ya, yang lebih lagi dari pengetahuan. Jadi pengembangan dari pengetahuan itu yang yang dipraktekkan. Itu adalah keterampilan, itu adalah KI4. Kemudian organisasi siswa. Oke. Satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah itu adalah OSIM.
Apa itu OSIM? OSIM itu adalah merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIM. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan. Oke. Jadi, seluruh siswa ketika masuk di sekolah ini semuanya adalah OSIM, tetapi tidak semuanya masuk di dalam kepengurusan. Makanya dari semua mahasiswa ini berikutnya adalah memilih anggota-anggota yang memilih siswa-siswa yang lebih yang berminat ini untuk masuk dalam keanggotaan OSIM. Apa sih kegiatan OSIM? Nah, kegiatan OSIM itu adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutinnya apa? Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Misalkan yang terdekat adalah Hari Raya Idul Adha. Nah, ini OSIM. Ini ada kegiatan dari OSIM. Ya, mulai dari pembuatan proposalnya, kemudian nanti kegiatannya seperti apa, mengkondisikan siswa itu bagaimana. Ini ada kegiatan OSIM. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional, misalkan peringatan Kartini, misalkan OSIM untuk mengenang itu, misalkan mengadakan lomba untuk Hari Kartini. Nah, itu bisa dilakukan. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang dihandle oleh anggota OSIM. Kemudian ada kegiatan yang unsindetal, yaitu sesekali dilakukan. Misalkan pernah terjadi di daerah sekitar itu terkena puting beliung. Nah, kemudian secara itu kan yang insidental ya, itu musibah yang tidak pernah diharapkan dan itu terjadi begitu saja atas kuasa Allah ya. Nah, sehingga anggota OSIM itu punya kemauan bergegas untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak. Akhirnya mereka menghimpun dana dari anggota-anggota OSIM yang lain yang tidak masuk dalam pengurusan, ini kemudian disalurkan ke yang berhak mendapatkan. Ini adalah sekilas mengenai organisasi yang ada di sekolah. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, anak-anak selain ada keterampilan tadi yang wajib kalian ikuti di kelas 10 untuk anak-anak kelas 10. Nah, anak-anak kelas 10 juga wajib memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di MA Hikmah. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini bukan pilihan. Pramuka ini sudah di-SK-kan oleh Menteri Pendidikan. Kalau ekstra pramuka ini wajib diikuti. Jadi kalau wajib kan berarti semuanya. Bukan pilihan, semuanya harus mengikuti. Jadi selain dua keterampilan tadi yang menjadi pilihan, pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian yang menjadi pilihan selain ikut pramuka, misalkan anak-anak mau milih, saya mau masuk PMR, mau masuk jurnalistik, bola voli, Al-Banjari, tilawatil Quran, futsal, dan karya ilmiah, ini silakan. Jadi mulai dari PMR, jurnalistik, bola voli, Al-Banjari, tilawatil Quran, futsal, dan karya ilmiah, ini adalah pilihan. Kalau pramuka, ini adalah ekstra wajib. Kalian mau tidak mau ya harus mengikuti karena wajib. Nah, ini nanti akan dihandle oleh anggota DA ya, seperti OSIM tadi. Kalau organisasi sekolah itu OSIM tadi. Cuman di pramuka itu ada yang namanya Dewan Ambalan, merupakan kepengurusan sebenarnya pramuka ya. Pramuka seluruhnya wajib, semuanya menjadi anggota pramuka di sekolah. Tetapi yang masuk dalam kepengurusan ini hanya beberapa anak yang tergabung dalam anggota Dewan Ambalan itu. Kemudian prestasi dan alumni. Nah, ini adalah beberapa prestasi dan alumni yang sudah pernah dicapai
oleh sekolah kita, di mana ada juara 1 mapel ekonomi plus PAI tahun 2017, tahun 2018, dan finalis lomba LKTI Jawa Timur. Kemudian finalis Olimpiade di UM Malang. Nah, ini kita mengikuti secara mandiri ya. Kita mendapat undangan mandiri. Kita melaksanakan kegiatan Olimpiade di di kampus, kita ikut di luar. Kemudian ada juara 1 lomba aksioma puisi, juara 3 lomba lari, juara lomba aksioma. Itu ada beberapa anak yang juara lomba aksioma. Dan juara 2 lomba duta kesehatan Kabupaten Lumajang. Dan ini ada juara 3 lomba pensi Kabupaten Lumajang, juara 1 lomba menyanyi se-Kabupaten Lumajang, tim Perseni Jatim. Nah, ini adalah salah satu siswa kita yang masuk dalam tim Perseni Jatim. Itu ada sekilas mengenai prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak selama ini. Kemudian ini, nah ini beberapa lagi. Kelihatan ya anak-anak ya? Itu yang tadi yang akademik, ini yang non-akademik ya. Yang non-akademik kita juara 3 lomba madrasah hijau. Nah, ini yang madrasah hijau ini yang sampai saat ini tetap kita berusaha pertahankan, tetap harus hijau. Kata kita juara 3, kita harus tetap pertahankan. Kemudian ada juara 1 karnaval, juara terbaik 4 kemah bakti, kemudian juara 2 lomba posbindu, ini se-Kabupaten Lumajang ya. Juara 3 PBB kecamatan. Ini foto-foto kegiatan. Foto-foto kegiatan selama di sekolah itu ada kegiatan posbindu. Ini yang kita lakukan secara rutin ya, kegiatan posbindu. Jadi setiap 1 bulan sekali anak-anak PMR itu, anak-anak yang dari UKS itu mengecek, kita adakan posbindu. Posbindu itu apa sih? Nanti ngecek kesehatan anak-anak, dimulai dari tensi darah, pengukuran berat, pengukuran tinggi badannya, kemudian lingkar tubuhnya berapa, kemudian berat badannya berapa. Nah, ini nanti akan kemudian pemberian vitamin ya, vitamin tambah darah setiap bulannya. Nah, ini kita lakukan setiap bulan, kita lakukan secara rutin. Ini banyak lagi foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, baik oleh seluruh siswa dan Bapak Ibu guru ya, biar anak-anak mengenal sekolah kita itu seperti apa. Nah, ini ada kegiatan baksos, kemudian ada kegiatan pelatihan, kemudian itu foto seluruh Dewan Guru MA Hikmah ya, yang berbaju merah itu seluruh guru Dewan Guru MA Hikmah, dan itu ada siswa yang dikirim yang pakai baju kaos biru, oranye, itu yang dikirim untuk pelatihan penanganan bencana kalau tidak salah ya. Iya, Putri Biung. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada. Silakan yang mau bertanya. Bu, itu nanti tesnya itu dari rumah ya? Tesnya? Kalau mau masuk jurusan itu loh, Bu. Oh ya, nanti kita buat nanti di Google Form ya, nanti online dari rumah ya.
kayak Google formulir gitu. Oke, ya. Nanti akan dibagikan link. Kita insya Allah pakai Google Form nanti. Kalian bisa mengerjakan dari rumah. Jangan susah-susah, Bu. HP saya kentang. Ya, tapi nanti kalian milih dulu mau ingin jurusan apa. Misalkan saya ingin jurusan IPA, Bu. Tetapi tiba-tiba nilainya sepertinya pantas di IPS, ya jangan kecewa. Jadi kalau ingin di IPA, usahakan siap-siap dulu mulai sekarang ya. Materinya materi apa? Materinya adalah materi kalian yang ada di kelas sebelumnya. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah. Anak-anak jaga kesehatan ya. Bu, ini Zoom-nya sampai hari Kamis atau gimana? Sampai hari Kamis. Cuma 45 menit. Oh, terus kan enggak pakai Zoom, Bes. Ya. Habis itu enggak pakai Zoom. Anak-anak jaga kesehatan ya. Tidak usah keluar yang tidak penting. Oke. Info. Tidak selalu kita, tapi dia baik. Sudah makan, Bu? Iris. Jadi ini anak-anak harus sopan ya. Anak-anak tetap jaga patuhi protokol kesehatan ya. Patuhi 5M. Yang mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer. Kakinya dipakai. Harus selalu protokol kesehatan. Karena kesehatan nomor 1. MA Al-Hikmah, prestasi bisa. MA Al-Hikmah, oke, yes. Oh. Betul. Kuduan lah, kudu absen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bu, enggak kedengeran itu. Bu, speakernya tuh bisa main mati. Sudah, Bu. Iki koncoku. Nggak dengar temennya sampean. Bu, sudah boleh keluar. Jenengan boten penting tertinggal. Nggak kedengeran, Bu, itu mic-nya Bu Guru dimatikan. Ya, Bu, nggak dengar. Bu, di-off-kan, Bu. Bu, mic-nya Bu Guru jangan dimatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Jaga jarak. Dadah. Tunggu foto dulu, ini banyak yang buka. Yuk. Ayo foto yuk. Banyak yang buka ini. Ya, ayo foto ya, foto ya. Foto dulu, Oke. siap. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Yusun. Bu TV ki yo. Ira iki wes aku. Halo. Aulia Pratiwi, Siti Hawiyah, Putri Karisa Desi, Felicia Raranggrini, Denisa Aliazara. Halo. Halo teman-teman, Siti Rohma Irnawati. Halo, salam kenal. Ayo. Ya, salam kenal. Dan kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap patuhi protokol kesehatan. Iya takon. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Kawan Aku langsung kembali ya. Tolong yang kamera dihidupin, apa yang dimatiin hidupkan. Mosok. Mati barang. Syukurin. Ada misteri shop. Matiin orang kan enggak ondo.